Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nursal Paujan dari Universitas Pandu Madaniyah, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Saya di sini akan membahas mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Permintaan Agregat dan Penawaran Agregat. Oke, langsung saja ke materinya. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis barang dan jasa pada periode tertentu. Permintaan agregat erat kaitannya dengan perekonomian jangka pendek. Beberapa hal yang mencakup permintaan agregat yaitu barang konsumsi, barang modal untuk produksi, kegiatan ekspor dan impor, serta pembelanjaan pemerintah negara. Dapat kita lihat kurva permintaan agregat. P merupakan tingkat harga dan Y merupakan jumlah output. Adapun persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. MP sama dengan PY. N merupakan jumlah uang beredar, P merupakan percepatan perputaran uang, P merupakan tingkat harga, dan Y merupakan jumlah output. Kurva permintaan agregat akan bergeser ke kiri apabila jumlah uang beredar yang ada di masyarakat semakin berkurang, dan akan bergeser ke kanan apabila jumlah uang beredar semakin bertambah. Penawaran agregat. Penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktunya dan dua jenis penawaran agregat, yaitu penawaran agregat jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, tingkat output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta kesediaan teknologi. Jadi, tingkat output tidak bergantung pada harga atau fleksibel. Sedangkan pada jangka pendek, harga-harga bersifat kaku sehingga bentuk kurva permintaan agregat jangka pendek berbentuk horizontal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk kurva penawaran agregat. Yang pertama, efek hukum hasil tambahan yang semakin berkurang. Yang kedua, pasaran tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dan yang ketiga, tingkat pengangguran dan tingkat kenaikan upah. Lalu, kurva penawaran agregat dapat berpindah tempat ke kiri atau ke kanan. Perpindahan dari AS0 ke AS1 disebabkan oleh harga barang mentah meningkat atau biaya lain meningkat, kemudian kenaikan upah dan tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya, perpindahan AS0 jadi AS2 disebabkan adanya perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, serta adanya pajak dan administrasi pemerintah. Equilibrium. Kurva jangka panjang, penurunan jumlah uang beredar berpengaruh pada tingkat harga tetapi tidak memengaruhi tingkat output turun. Kurva jangka pendek, penurunan jumlah uang beredar menyebabkan pergeseran equilibrium pada tingkat output yang lebih rendah. Selanjutnya adalah ketika terjadi resesi atau turunnya permintaan agregat, perekonomian dimulai dari titik A. Penurunan permintaan agregat yang mungkin disebabkan oleh penurunan perputaran uang menggunakan pergerakan ke titik B sehingga output berada di titik alamiah. Ketika harga turun, perekonomian berangsur-angsur keluar dari resesi dan bergerak dari titik B ke titik C. Selanjutnya adalah ketika terjadi ekspansi atau naiknya permintaan agregat di kurva menunjukkan perekonomian dimulai dari perekonomian equilibrium jangka panjang pada titik A. Kenaikan perekonomian agregat akibat meningkatnya perputaran uang menggerakkan perekonomian titik B sehingga output berada di titik alamiah. Nah, ketika harga naik ini, perekonomian berangsur-angsur
kembali ke titik alamiah, yaitu kembali dari titik B ke C. Kebijakan stabilisasi. Fluktuasi ekonomi secara umum terjadi sebagai akibat perubahan pada permintaan agregat AD dan penawaran agregat AS, sedangkan perubahan eksogen pada kurva AD dan AS disebut sebagai guncangan shock terhadap perekonomian. Nah, kebijakan stabilisasi inilah yang ditujukan untuk mengurangi goncangan tersebut. Diamond shock. Ketika agregat diamond meningkat sehingga perekonomian booming, kurva agregat diamond bergeser ke kanan dan ekuilibrium berada di titik B. Dengan harga lama, perusahaan menjual lebih banyak output sehingga mengerjakan lebih banyak pekerja dan mengenjut produksi. Kemudian kenaikan agregat diamond tersebut mendorong kenaikan harga dan upah. Akibatnya output yang diminta kembali turun secara bertahap hingga ke titik alamiah, yaitu titik C. Supply shock. Guncangan penawaran memperburuk beban biaya dan penaikan harga. Jika AD atau permintaan agregat dipertahankan secara konstan, maka perekonomian bergerak dan dari titik A ke titik B, yang menyebabkan sirkulasi secara berangsur-angsur. Ketika harga turun, maka perekonomian kembali ke titik A, yaitu titik alamiah. Represi sendiri adalah kondisi terjadinya kenaikan harga dan penurunan. Adapun cara mengatasi supply shock. Dalam menghadapi supply shock yang memperburuk, dilakukan upaya untuk mendorong naiknya AD. Ketika AD naik, dengan bergesernya kurva AD1 ke kurva AD2, maka perekonomian bergerak ke titik C. Y dari pergeseran ini adalah tingkat harga yang lebih tinggi. Adapun kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi dapat ditempuh melalui kebijakan fiskal dan moneter. Model untuk menjelaskan bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi pasar barang dan pasar uang adalah model ISLM.